Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangkan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dibagi kesehatan, murah rezeki, dan boleh mengikuti arahan dalam talian bertajuk Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, dan Pemimpin. Untuk mulakan majelis dalam syarahan ini, jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita nak dengar pembentangan ringkas daripada 5 orang pelajar yang dah hantar PPT PowerPointers bersabit tajuk yang dah dipilih persendirian. Masing-masing pelajar bentang dalam 5 minit sahaja. Dan untuk menjimat masa, saya nak bagi laluan kepada M. Ikhwan Al-Kisam, masa pembentahan ini. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Al-Kisam dengan NIM 2004532 akan menjadikan presentasi tentang persatuan PKI dan Masyumi di Pandeglang, Banten tahun 1935 sampai 1958. Yang pertama adalah kedatangan PKI ke Pandeglang. PKI ini datang ke Pandeglang atau lebih tepatnya ke daerah Babakan. Pada awalnya ini masuk lewat anggota kereta apian gitu pada tahun 1950-an, dan kemudian lambat laun berkembang dan memberikan pengaruh bagi masyarakat kecil. Nah, strategi PKI dalam masuk ke Babakan ini dengan sama seperti strategi lainnya, itu membela rakyat kecil atau miskin, namun strategi tersebut kurang berjalan lancar di daerah Babakan. Nah, PKI ini kemudian mendekati serikat-serikat buruh dengan cara membagikan sembako yang perekrutannya ini tanpa pengetahuan dari orang itu. Jadi target mereka di Babakan ini adalah buruh dan petani. Selanjutnya adalah Masyumi dalam perpolitikan di Pandeglang. Daerah Banten ini adalah salah satu kerajaan Islam pertama yang didominasi oleh politik Islam, dan perkembangan Islam di Banten ini tentunya sangat masif dan besar. Kemudian peranan ulama di Banten ini sangat berpengaruh pada penyebaran Islam di sana. Hubungan antara masyarakat dengan ulama ini sangat erat karena praktek keagamaan yang dilakukan oleh para ulama ini gencar dilakukan sebagai kehidupan sosial politik di daerah Pandeglang, Banten. Kemudian kedudukan para ulama di Banten ini adalah sebagai elit sosial keagamaan, yang buktinya adalah sebagai kokolot, guru ngaji, bahkan guru Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Uwais Abu Bakar, dan dari mereka ini adalah anggota dari sebuah organisasi Islam yaitu Masyumi. Kemudian proses pertikaian atau konflik PKI dan Masyumi ini di tahun 1958. Dimulai pada 1953 di Babakan, Banten, ada gesekan ke antara PKI dengan masyarakat, di mana PKI ini merasa perusahaan dari swasta ini terlalu membebani rakyat, karena rakyat yang banyaknya sebagai petani ini, tanah mereka ini adalah tanah milik swasta aja. Jadi PKI ini meminta bahwa masyarakat ini untuk menyerahkan tanah mereka dan meminta pajak dan pembagian hasil tani dari tanah-tanah rakyat ini. Nah, karena itu PKI ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena tanah-tanah mereka ini adalah tanah milik swasta ya. Mereka berdalih bahwa tanah-tanah tersebut sepenuhnya harus dimiliki oleh rakyat karena Indonesia sudah merdeka. Dilanjut di tahun 1954, setahun sebelum pemilu itu, di mana banyak sekali ulama-ulama yang gencar mengajarkan ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini membuat gesekan ideologi antara PKI dan Masyumi, di mana membuat PKI ini semakin tidak nyaman dan terpuruk. Nah, kemudian di tahun 1955 ketika pemilu, di mana yang hasilnya adalah Masyumi ini memenangkan hasil pemilu di Pandeglang, Banten, membuat PKI semakin terpuruk dan membuat
PKI ini semena-mena terhadap rakyat dengan adanya tindakan fisik. Jadi rakyat di Babakan, terutama di Babakan Pandeglang ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari anggota-anggota PKI. Nah, hingga kemudian pada hasil pemilu di tahun 1955, pada tahun 1958 ini PKI ini meminta masyarakat Babakan untuk pindah ke daerah Menes, di mana daerah itu adalah daerah dari markas Masyumi. Namun para masyarakat di Babakan ini tidak terima gitu. Hingga akhirnya PKI pada malam hari di tahun 1958 ini merencanakan sesuatu kepada masyarakat Babakan. Akhirnya mereka menyerang Babakan secara membabi buta dan membunuh para masyarakat di sana dan membakar rumah-rumah di sana. Nah, akhirnya sebagian masyarakat yang selamat ini pindah ke Menes, dan pada hari Babakan sudah sangat kosong dan sepi dengan bergelimpangan mayat. Nah, isu ini tidak menjadi besar karena masyarakat-masyarakat yang selamat ini trauma dan takut akan perlakuan PKI pada saat itu, hingga mereka tidak berani bercerita tentang kejadian pada malam itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ikhwan Al-Hisam pembentangannya. Pembentang berikutnya adalah Rizky Arditama. Dah ada ke Rizky? Belum lagi ya. Oke, kalau begitu pembentang berikutnya Ajril S. Hakim. Ajril, masa pembentangan 5 menit pun, sila. Ya, baik Pak. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi kiprah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo atau yang memiliki nama lengkap Sekar Maji Marijan merupakan pria kelahiran 7 Januari 1907 di sebuah kota bernama Cepu. Pemberian nama Sekar Maji Marijan ialah pemberian dari nama dari pemerintah Belanda, sementara Kartosuwiryo itu adalah ayahnya. Jadi pada dasarnya atau pada umumnya Kartosuwiryo merupakan nama ayah dari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Masa kecil Kartosuwiryo itu sendiri dihabiskan di lingkungan abdi dalam pemerintahan Belanda. Mereka adalah keturunan birokrat demokratis yang dimana perbedaan prinsip, pandangan, atau bahkan ideologi sangat dihargai. Orang tuanya yang hanya berkedudukan sebagai orang biasa saja, tidak memiliki fanatisme ataupun anti-Islam, hanya sebagai pedagang candu yang kemudian diangkat oleh pihak pemerintah Belanda, yang hal tersebut berakibat atau berdampak pada privilege pendidikan dari Kartosuwiryo itu sendiri, di mana Kartosuwiryo pada tahun 1911 ia bersekolah di sekolah angka 2, dan kemudian melanjutkan pada tahun 1915 melanjutkan ke HS Holland Islamic School, dan berlanjut di tahun 1919 ke ELS, dan mengakhiri jenjang dunia pendidikannya di Sekolah Kedokteran Jawa atau NIAS. Kemudian di tahun 1923, Kartosuwiryo mulai aktif dan berkecimpung dalam dunia politik. Hal tersebut ditandai ketika ia bergabung pada tahun 1923 dengan Jongjapa. Bahkan keseriusan tersebut dalam dunia politik menjadikannya sebagai ketua dalam Jongjapa Surabaya tersebut. Selanjutnya di tahun 1925, ia mulai bergabung dengan JIB, Young Islamian Bond, untuk wilayah Surabaya. Dan di sana pun dia diangkat sebagai ketua untuk JIB Surabaya. Selanjutnya, meskipun Kartosuwiryo bergabung dengan pemuda ataupun organisasi-organisasi Muslim, ia akrab dengan pemikiran kebangsaan atau lebih condong ke pemikiran kiri. Mengapa demikian? Karena mungkin Kartosuwiryo sendiri memiliki paman yang merupakan seorang aktivis ataupun wartawan dari Sarekat Islam Merah, yaitu yang bernama Makrodikromo. Tentu hal tersebut memberikan suguhan berupa buku-buku yang seringkali mungkin dibaca oleh Kartosuwiryo. Selanjutnya dalam
organisasi tersebut, Kartosuwiryo pun bertemu dengan beberapa tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim dan Hos Cokroaminoto sebagai guru agamanya, sebagai guru besarnya. Pada tahun 1929, Kartosuwiryo pun menjadi sekretaris utama untuk Haji Omar Said Cokroaminoto, yang sebelumnya Kartosuwiryo hanya sebagai penulis redaktur dari berita atau surat kabar yang diterbitkan oleh Hos Cokroaminoto. Awal mula kekecewaan dari Kartosuwiryo yang mengakibatkan ia mendirikan sebuah negara bernama NII, Negara Islam Indonesia, adalah ketika pencoretan salah satu poin utama dalam Jakarta Charter, yaitu poin pertama yang dianggapnya hal tersebut melukai perasaan dari umat Muslim ketika dengan menjalankan kewajiban dicoret oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya ada dampak dari perjanjian Renville dari 1948 yang dimana pada saat itu TNI diharuskan hijrah ke wilayah Jawa Tengah atau Yogyakarta, dan di sana Kartosuwiryo menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pengkhianatan, di mana ketika Jawa Barat khususnya di Pisih Siliwangi juga ditarik ke wilayah Yogyakarta, sehingga Kartosuwiryo benar-benar berjuang bersama pasukannya saja. Dan di sana pun niat Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia semakin kuat. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Suwir. Oke, terima kasih pun Ajrul S. Hakim. Pembentang berikutnya adalah Diba Ki Aini. Diba, pembentangan struktur 5 menit pun, sila. Ya, saya di Bapak ini dengan yang 200452 izin mempresentasikan mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruhnya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang dan alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 ialah dari kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstituante ini atau badan atau Dewan Perwakilan yang dibentuk pada tahun 1956 dan ditugaskan untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar sementara 1950 sendiri digunakan sejak 1950 seiring dibubarkannya dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang semula dipakai sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949. Namun, hingga tahun 1958, konstituante tidak berhasil menjalankan tugasnya tersebut, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun tujuan dari dikeluarkannya Dekret Presiden ini yaitu kegagalan konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar baru yang disebabkan banyaknya kepentingan dari masing-masing kelompok memunculkan berbagai gejolak di berbagai daerah. Situasi negara pada saat itu tidak kondusif dan cukup kacau karena gejolak tersebut. Nah, kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden 1959 sebagai hukum keselamatan negara. Maka tujuan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah untuk menyelamatkan negara berdasarkan Staatsnoodrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara. Nah, dengan adanya Dekret Presiden 1959, maka masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia resmi berakhir dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Adapun isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah yang pertama, dibubarkannya konstituante, kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950,
Yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, adapun dampak Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah memiliki dampak yang cukup luas terhadap perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Yang mana dampaknya itu yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri masa demokrasi parlementer di Indonesia sekaligus mengakibatkan pula periode pemerintahan oleh partai politik. Dan yang ketiga, berakhirnya periode pemerintahan oleh partai politik dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 membuat peranan parlementer perlahan dipegang langsung oleh Presiden Soekarno yang melahirkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, setelah Dekret Presiden ini resmi dikeluarkan pada tahun 1959, Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan menganut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini merupakan sebuah paham demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong seluruh warga negara. Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia sendiri berlangsung mulai dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Demokrasi ini ditandai dengan ciri-ciri presiden memegang seluruh kendali kekuasaan dan kedudukan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan yang sangat kuat. Terbatasnya peranan partai politik dalam pemerintahan, dibentuknya poros Masakom, dan terdapat peran serta ABRI dalam bidang politik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembentang 7 adalah Ajmi Y.I. Amani. Ajmi, 5 menit pun silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmi Asfira Ismi Amani dengan NIM 2108519 akan mempresentasikan mengenai Kabinet Wilopo dan dinamika ekonomi Indonesia pada tahun 1952 sampai 1953. Seperti yang kita ketahui, Kabinet Wilopo ialah kabinet ketiga yang duduk di kursi pemerintahan era parlementer. Kabinet Wilopo ini terbentuk karena formatur sebelumnya, yakni Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan Prawoto Mangku Sasmito dari Masyumi mengalami kegagalan saat membentuk kabinet. Sebab dari kegagalan tersebut adalah tidak adanya kesepakatan tentang calon-calon yang akan diposisikan dalam kabinet. Akhirnya pada 19 Maret 1952, kedua formatur yang gagal menjalankan tugasnya ini mengembalikan mandatnya kembali kepada Insinyur Soekarno. Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, di hari itu juga Insinyur Soekarno menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai formatur yang baru. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi mendapatkan jatah masing-masing 4 orang, PSI mendapat jatah 2 orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, PSI masing-masing mendapatkan jatah 1 orang. Dan selanjutnya ada 3 orang dari golongan yang tidak berpartai. Dalam menentukan susunan kabinetnya ini, Mr. Wilopo mengusahakan suatu tim terpadu sebagai zaket kabinet atau kabinet yang jajaran menterinya berasal dari golongan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu, sehingga dapat secara bulat mendukung kebijakan pemerintah. Pada saat itu juga, pemerintah harus menghadapi krisis ekonomi akibat dari jatuhnya harga barang ekspor Indonesia seperti timah, karet, dan juga kopra. Sedangkan kegiatan impor terus mengalami peningkatan.
Karena penerimaan negara terus mengalami penurunan dalam jumlah yang cukup besar, serta banyaknya komitmen yang harus dipenuhi, akhirnya defisit tidak dapat dihindari, walaupun sudah melakukan penghematan drastis. Kesulitan lain yang dihadapi pemerintah adalah menurunnya jumlah hasil panen yang berujung pada pengimporan beras. Dalam mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya ialah yang pertama, kenaikan gaji 20% kepada pegawai negeri tetap ada. Tetapi pembagian jatah beras kepada pegawai negeri terpaksa harus dihentikan. Yang kedua, tidak adanya tunjangan hadiah pada saat Lebaran. Yang ketiga, menurunkan pajak ekspor serta menghapus sistem sertifikat yang telah ditetapkan pada kabinet sebelumnya. Yang keempat, pembatasan impor dengan cara menaikkan pajak terhadap barang non-esensial. Yang kelima, mewajibkan pengimpor membayar uang muka sebesar 40%. Hingga pada akhirnya, rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat pun muncul dari daerah Sumatera dan Sulawesi. Alasan utama dari kekecewaan tersebut adalah adanya kesenjangan antara alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat pada daerah. Daerah merasa sumbangan ekspor yang diberikan pada pusat lebih besar dari apa yang dikembalikan oleh pusat. Pada akhirnya mereka meminta agar hak otonomi daerahnya diberikan perluasan. Kedudukan Kabinet Wilopo ini goyah akibat adanya gerakan yang bersifat kedaerahan seperti Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Ujung Pandang. Selain gerakan kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17 Oktober 1952 muncul juga persoalan TNI AD yang terkenal dengan peristiwa 17 Oktober. Posisi Kabinet Wilopo ini semakin dibuat goyah lagi dengan adanya persoalan tanah di Sumatera Utara atau yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Morawa, di mana pemerintah menyetujui pengembalian tanah Daily Planters Prenihing atau DPV, yang tanah tersebut merupakan tanah yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh pengusaha perkebunan asing dan digarap sementara oleh petani Sumatera. Tentu saja hal tersebut mendapat penolakan dari petani Sumatera, yang mengakibatkan pada tanggal 16 Maret 1953, polisi melakukan penggusuran kepada penduduk lokal yang menempati tanah tersebut. Aksi tersebut menewaskan 5 orang petani Sumatera. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dari pers dan juga dari dalam parlemen itu sendiri. Mosi tidak percaya pun turun dilayangkan oleh Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia. Akibat dari adanya mosi tidak percaya ini, pada 2 Juni 1953, Mr. Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Insinyur Soekarno. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Azmi. Oke, sebelum saya bagi komen ringkas kepada pelajar-pelajar lain, sila mulakan dari sekarang. Membagi komen ringkas pun ditujukan kepada 4 pembentang ya, jangan 5, jadi jangan bagi komen ke Rizky Aditama sebab dia tak bentang kan, tak hadir. Jadi bila bagi komen ke Rizky Aditama nanti tak dianggap hadir pun ya, awak tak memperhatikan orang yang bentang. Oke, saya nak bagi komen serupa dengan komen-komen dan kritisai saya sebelumnya ya. Jadi saya bimbang pelajar-pelajar saya nih. Orang Indonesia kata sama ada bolot kah? Bolot nih peka ya, tak dengar ya. Tak dengar saran-saran saya, cadangan saya. Dan tak pandai pun cari sumber standar ya, sehingga membentang pun baca saja ya. Macam mana bila baca berarti belum menguasai tajuk, belum menguasai masalah ya. Jadi Azmi, Diba, siapa lagi itu ya, baca saja macam budak sekolah rendah ya. Bila bentang, kita bentang kena idea, kita punya idea tuh, tak payah baca ya. Jadi itu penting. Bila baca boleh menguasai masalah, tapi bila bentang dengan tak baca bermaksud kita kela ya, tahu masalah tu, paham masalah tu kan. Oke, saya bagi komen secara khas ya, seorang-seorang.
Mau diambil berat nih ya, diambil berat nih, diperhatikan, jangan bolot semua. Macam mana Pak? Saya cakap hari-hari, Saban, Minggu, tapi pada bolot, pada budeg semua ya. Jadi tak dengar cadangan saya macam mana. Pertama, Muhammad Ikhwan Al-Kisam ya. Oke lah, tajuknya dah tajuk sejarah nih ya. Ada masa 53 hingga 58 ya. Tapi pembentangannya deskriptif saja ya. Kurang analisis sebab akibat. Jadi bila kita nak paham mengenai persaingan Parti Masyumi dengan PKI di peringkat akar umbi ya, di peringkat masyarakat bawah itu kita kena paham pun persaingan di peringkat nasional antara Masyumi dengan PKI tahun 1950-an. Jadi kena macam itu konteksnya. Persaingan di peringkat akar umbi itu tidak boleh lepas daripada persaingan di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional. Kita baru boleh paham. Jadi karena tak paham di peringkat nasional, dikatakan seolah-olah PKI baru masuk Banten 1950-an. Tak betul. PKI dah sejak 1920-an masuk Banten. Pemberontakan PKI 1926, 1927, ramai pengikutnya orang Banten. Orang Banten, orang Sumatera Barat, orang Minang, kiai-kiai muslim-muslim, ustadz-ustadz, itu pelaku daripada pemberontakan PKI 1926-27. Jadi tak betul PKI di peringkat akar umbi itu 1950-an, sejak 1920-an. Sejak SI, Syarikat Islam, berpecah antara Syarikat Islam Putih, Syarikat Islam Merah. Nah, kena paham ya macam itu. Lepas itu apa pasal? Parti Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, boleh kukuh di Banten. Tak dianalisis ya. Ada tokoh Masyumi daripada Banten. Tokoh penting. Namanya Saprudin Prawira Negara. Tahu kan Iwannya siapa Saprudin ini? Dia ketua PDRA, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia masa revolusi. Jadi ini tokoh penting. Jadi kena ada tokoh daerah daripada Banten, maka Masyumi kukuh di Banten. Ya. Dan pada masa selepas revolusi, Saprudin Prawira menjadi Menteri Keuangan. Dia terbilang dengan satu dasar, satu kebijakan yang dipanggil Gunting Saprudin. Gunting Saprudin ini kena sandering lah duit daripada contohnya 1.000 menjadi Rp1 ya. Nah, ini nanti dasar atau kebijakan Gunting Saprudin ini nak dimanfaatkan oleh PKI untuk menyerang Saprudin, untuk menyerang Masyumi. Masa kampanye dalam pilihan raya 1955 itu PKI kata, awas Gunting Saprudin, nanti ekonomi kita kocar-kacir. Pasal dulu ada Gunting Saprudin, nah, tak pun dianalisis ya. Jadi Muhammad Ikhwan pun macam tak paham ya apa yang patutnya dianalisis. Akhir sekali karikaturnya pun salah ya. Karikaturnya PKI memalu godam banteng. Banteng lambang PNI, Parti Nasional Indonesia. Bila lambang Masyumi bukanlah banteng. Hah? Bukan lembu. Tapi bulan bintang. Jadi sepatutnya karikatur dalam PPT itu, PowerPoint itu, PKI mempalu godam bulan bintang. Bila mempalu godam banteng, walaupun di kaki banteng itu ada Pancasila, ada ketuhanan kebangsaan, itu bermaksud PKI membelasah PNI, Parti Nasional Indonesia. Ya Iwan, paham ya? pilih karikatur pun tak betul. Jadi mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Sumbernya memang baru 2 ya. Memang guna reclap, tapi kena dibaca lah reclap dengan betul.
Tapi untuk boleh memahami sejarah Banten, masyarakat Banten, kena bacalah ya buku atau artikel daripada Muhammad Iskandar. Ini cantik nih mengenai gerakan Cekmat, revolusi sosial di Banten ya. Pemimpin-pemimpin Ningrat Banten diturunkan oleh Cek Mamat nih ya di Banten, revolusi sosial, masa revolusi. Karena bacalah Ruth McVeigh ya, ini pakar komunis di Indonesia, bahwa masyarakat Banten terbabit dalam pemberontakan PKI 1926, 1927. Ruth McVeigh, cari di atuk Google ya. Langenbeh, ini pakar Banten nih. Dia kata orang PKI di Banten tuh, darah dibayar darah, beras dibayar beras. Jadi memang keras orang PKI di Banten ya. Bacalah Nina Lubis tuh ya, sejarawan Unpad tuh, antara ulama dan jawara di Banten. Cari tuh Nina Lubis ya, bila boleh paham macam mana dinamika masyarakat akar ubi di Banten. Tentu kena baca Isin Ai, baca Idas pun. Ya Ikhwan ya. Ikhwan pasti bila tengok nama penyokong Masyumi lah ya. Bila penyokong PKI namanya macam saya, Suwirto ya. Tapi bila Muhammad Ikhwan, Masyumi lah ya. Ini Riki Aditama tak bentang ya. Yang kedua, ini Ajril, awak ni bolotnya ya, bolot ni budak ya, peka ya, tak dengar saranan saya, tak dengar cadangan saya ya. Saya selalu bagi saran, pelajar sejarah tu bila membuat tajuk kena beza dengan pelajar sains politik, pelajar sosiologi, kena ada waktu, kena ada period. Kiprah sekarang bagi Marijan bila? Kiprah Kartosuwiryo masa Jepun dengan masa kemerdekaan beza. Masa kemerdekaan dengan masa tahun 50-an, 60-an beza. Jadi awak macam bukan pelajar sejarah, bolot. Bolotnya bahasa Sunda torek. Jadi tinggal adanya ikan dosen masihan sarannya. Jadi tak dengar saranan saya ya. Buat tajuk pun tak betul ya. Lepas tu kupasannya deskriptif saja. Tak menyentuh sebab akibat. Terutama sepatutnya tahun 50-an, 60-an itu lagi kritikal peranan atau kiprah Kartosuwiryo. Awak terlalu fokus pada zaman pergerakan nasional. Zaman pergerakan nasional, Kartosuwiryo tak jadi apa-apa. Dia setakat setiap usaha daripada Haji Omar Said Cokroaminoto. Zaman Jepun pun dia belum tokoh terbilang. Dia menjadi tokoh terbilang selepas dia menubuhkan NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Dan NII itu juga kena dikupas, kena dipahami. NII, DITII, lahir ekoran Negara Republik Indonesia, khasnya presiden, timbalan presiden, jamaah menteri, ditangkapi oleh askar Belanda dalam 19 Desember 1948. Semua orang dengan menyerahnya presiden, timbalan presiden, Republik bubar. Republik dan mansuh dari muka bumi. Jadi Kartosuwiryo kata, bila Republik Data ada, alhamdulillah sekarang umat Islam boleh menubuhkan NII atau DITII. Karena macam tu Ajril, bukan karena 7 ayat dihapus dalam Pancasila, Kartosuwiryo tak ikut merumuskan tu. Ya. Jadi lahirnya DITII itu ekoran agresi militer Belanda 2 Desember 1948, Republik kolaps. Republik pemimpinnya presiden dan presiden ditangkapi. Ibu kota Republik diduduki oleh tentara Belanda. Karena macam itu menganalisisnya ya, pelajar sejarah kena paham lah ya. Nah, masuk nih tahun 50-an, 60-an kritikal nih sebab Kartosuwiryo selepas mendirikan DITII dia ramai pengikut di Aceh, di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, di Jawa Tengah. Ini penting nih.
kritikal kiprah Kartosuwiryo tahun 50-an 60-an. Sepatutnya dianalisis. Termasuklah apa pasal Kartosuwiryo orang Jawa. Tapi pengikutnya di Sunda rame Mangkarta. Apa pasal Mas Karto rame diikuti oleh Mangkarta. Yang berkonflik adalah Mas Karno dan Mas Karto. Yang menjadi mangse, menjadi korban Mangkarna jeung Mangkarta. Karunya atau orang Sunda. Jadi kena dianalisis apa pasal Kartosuwiryo ada wibawa tinggi di Jawa Barat. Dan diikuti oleh rame masyarakat akar umbi Jawa Barat. Kena dianalisis ya. Jadi itu pun kita paham ya. Termasuk respon masyarakat Jawa Barat di peringkat akar umbi. Di Jawa Barat nih tahun 50-60-an menghadapi dua kekuatan yang sama-sama hebat. Republik Indonesia dan DITII. Jadi bila masyarakat akar umbi ditanya pada siang hari datang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Awak sokong siapa? Kami sokong Republik. Bila malam hari datang nanti gerombolan daripada DITII. Awak macam mana? Sokong siapa? Beres. Kami sokong DITII. Karena itu ada satu resep yang dipanggil Kongres. Menyokong dan beres. Bila tengah hari masyarakat Jawa Barat kata kami menyokong TNI. Bila malam hari beres, kami pun menyokong DITII. Nah, kena baca macam tuh ya, tak paham. Jadi kurang baca ya. Malah bukunya cantik, apa nih dah guna dua sumber pun dah buku standar ya, Dengel dengan Pandik, tapi belum dibaca nampaknya ya. Ini kongres nih dari Pandik nih. Macam mana respon masyarakat akar umbi dengan formula kongres, menyokong dan beres. Ini dari Pandik nih. Ya. Boleh dari Dengel nih boleh tengok apa pasal Kartosuwiryo rame penyokong daripada Jawa Barat orang Sunda. Termasuk Aceh. Tapi awak nampaknya tak baca. Karena itu pun kena dicampur, kena ditambah dengan Jackson nih ya. Jackson mengenai kewibawaan tradisional ya yang dimiliki oleh Kartosuwiryo, memandangkan abah mertua Kartosuwiryo adalah seorang ajengan ya, seorang kiai di ajengan di Garut di Jawa Barat. Jadi dia memiliki wibawa tradisional yang kuat dari mertuanya ya. Karena baca ini Al-Haidar ya. Al-Haidar ini pakar mengenai DITII, termasuklah di Aceh ya. Ini gerakan-gerakan Islam radikal. Al-Haidar kena baca nih buku-bukunya ya. Tentu SNI, IDAS pun kena dibaca ya. Ajil ya. Awak ini pelajar sejarah. Ya, kena baca, banyak baca. Buat tajuk pun masih belum betul ya. Jadi kena macam tuh analisisnya bila nak tengok kiprah Kartosuwiryo nih ya. Oke, berikut Diba Ki Aini ya. Dekret Presiden 5 Julai. Dan pengaruhnya, sepatutnya macam tuh ya. Memang nggak oke, tapi periode pengaruhnya itu tak jelas. Terus membahas dekret presiden, bubarnya demokrasi parlementer. Macam mana pengaruhnya dari 59 sampai 66 atau 68 tak tahu ya, tak disentuh. Jadi terus apa itu dekret presiden, konstituante gagal, awak tak paham sejarah ya. Jadi deskriptif saja, kurang analisis sebab akibat ya. Khasnya masa demokrasi terpimpin itu dari 59 sampai 68, bukan 66. Apa pasal 68? Presiden dicabut mandatnya oleh MPRS. Dia dah tak lagi jadi presiden. Bila 66, Soekarno masih presiden. Tapi bila 68, Soekarno dilengsarkan oleh Jenderal Soeharto, oleh Jenderal Abdul Haris Nasution selaku pengetua parlemen. Ya. Jadi kena macam tuh pemahamannya. Ya. Konstituante gagal,
tak gagal. Dia digagalkan, memang dimansuhkan oleh presiden. Apa pasal presiden tak suka dengan demokrasi liberal? Tak suka dengan perlembagaan Undang-Undang Dasar 1950. Tak suka dengan konstitusi yang nak membuat konstitusi baru. Sebab pada masa demokrasi liberal itu Soekarno tak ada kuasa. Dia kepala negara saja. Simbol. Tak ada kuasa. Kuasa sebenar ada pada seorang Perdana Menteri. Jadi Soekarno kata kena ditukar menjadi satu sistem demokrasi terpimpin dan balik semula kepada perlembagaan negara Undang-Undang Dasar 1945 di mana kuasa presiden besar sangat. Jadi apa pasal Soekarno membubarkan konstituante? Bila konstituante tak dibubarkan, dia nak bentuk konstitusi baru. Manakala Soekarno lagi selesai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Macam tu Diba ya, jangan dibaca saja sambil tak faham ya. Lepas tu pada masa demokrasi terpimpin 59 6566 kena dianalisis lah pertarungan segitiga tu penting ya. Ini adalah landscape politik pada masa demokrasi terpimpin. Yaitu ada PKI di sebelah kiri, ada presiden selaku pengadil, selaku wasit, dan ada TNI AD. Macam tu. Dan ini yang nak menjadi punca dari peristiwa kritikal G30S 1965. Jadi untuk boleh memahami peristiwa G3065 tak boleh dekret presiden, gagalnya konstituante, tak faham. Kena dikupas nih pertarungan segitiga nih ya, perbalahan segitiga antara PKI, presiden selaku pengadil, selaku wasit, dengan TNI AD. Ya, Diba ya. Dan ini tak disentuh pun peristiwa kritikal nih, Trikora. Itu masa demokrasi terpimpin. Macam mana Irian Barat harus dibebaskan, kata Soekarno. Diba, dengar tak? Dengar tak saya cakap? Nanti bolot lagi ya, tak dengar lagi nanti. Dan Dwi Kora. Paham tak Dwi Kora? Diba, paham tak Dwi Kora? Apa dia Dwi Kora? Tak paham pun ya, macam mana? Baca saja, ditanya tak paham. Siapa yang boleh jawab? Apa dia Dwi Kora? Ini Diba tak paham, bolot mana ya? Dua komando rakyat tuh Pak. Apa dia? Dua komando rakyat. Ya apa? Itu peristiwa apa? Dua komando rakyat tuh. Ya Allah, pelajar sejarah tak paham Dwi Kora dengan Trikora. Macam mana? Memang ini nampak pun ya, memang dia tak tahu sumber standar pun, tak guna satu pun. Jadi sepatutnya bacalah sumber-sumber standar mengenai zaman demokrasi terpimpin. Diba, tanya ke atuk Google. Taruh ke aki-aki Google tadi internet. Diba generasi milenial, maknya kawanku Pak Andi Suwirta generasi kolonial. Sumber-sumber standar masa demokrasi terpimpin. Baca Daniel S. Lev, Transition to Guided Democracy in Indonesia. Mungkin dah ditranslate pun ke dalam bahasa Indonesia. Baca Herbert Faith mengenai Triangle Struggle tuh. Herbert Faith. Soekarno, TNI AD, PKI. Dari translate dalam bahasa Indonesia. Diterbit oleh Pustaka Sinar Harapan bila tak silap. Saya dah baca masa jadi pelajar macam awak. Macam mana awak tak boleh baca? Sedih saya. Pelajar sejarah. Wawasannya macam budak sekolah menengah atas ya. Baca Upsundausen nih ya. Upsundausen itu sejarah tentera Indonesia dari 45 hingga 68. Baca biografinya Soekarno sebab dekret presiden ini yang mendekretkan adalah Soekarno. Baca John Delage, Soekarno biografi politik ya. Baca Diklat, baca Isinai, baca Idat. Dengar Diba? Dengar saranan saya? Oke ya. Awak kena jadi
pelajar sejarah betul ya. Oke, akhir sekali Azmi. Azmi tukar tajuk ya. Tukar tajuk yang baru pun macam kurang paham ya. Kabinet Wilopo dan dinamika ekonomi Indonesia 52-53. 1 tahun saja, singkat sangat, Azmi. Ya. Dan tak adalah dinamika ekonominya. 1 tahun tuh. Azmi pun tadi kata, masa Wilopo tuh ekonomi merosot, ekspor merosot. Jadi tak adalah dinamika ekonominya. 1 tahun mana ada dinamika ekonomi. Ya. Jadi penjelasannya deskriptif, kurang analisis sebab akibat. Dikatakan Wilopo adalah jaken kabinet. Jaken nih, bila seorang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, dan menteri-menterinya bukan ahli parti politik, itu jaken. Jadi jaken kabinet nih adalah satu jamah menteri yang ahli-ahlinya, yang anggota-anggotanya bukan anggota partai politik. Itu baru jaken, macam Juanda. Itu jaken kabinet. Sebab Juanda bukan ahli partai politik. Dia adalah tokoh paguyuban Pasundan. Tapi bila Wilopo, dia pengurusi PNI, Parti Nasional Indonesia. Azmi, paham tak Azmi? Jamah menterinya Azmi kata, dari parti ini, parti ini, parti ini. Itu bukan jaken. Jadi itu jelas kabinet dari parti-parti politik. Ya. Jadi jaken kabinet itu tak paham. Jaken kabinet setakat ada pada Juanda. Ya. Sebab Juanda Perdana Menteri bukan seorang ahli atau anggota partai politik. Wilopo dari PNI, Parti Nasional Indonesia. Ya. Dan dinamika ekonomi tak bolehlah dijelaskan dalam 1 tahun. Dia 1 tahun saja berkuasa ya. Dan para pembangkang oposisinya kata apa yang Wilopo nak, apa yang Wilopo mau, kan namanya will. Will tuh nak, mau, opo tuh bahasa Jawa ya, apa. Jadi Wilopo Anda ini mau apa? Gitu. Itu kata para pembangkang, kata ahli parlemen. Wilopo jadi Prime Minister ini mau apa sebenarnya? Wilopo kue, harap opo. Ora ono program sing apik. Program ekonomi ugo ora ono. Paham tak Azmi? Tak paham ya. Jadi Wilopo teh rek naon Wilopo maneh teh program gitu jelas dengan 1 tahun. Jadi tak ada lah program-program ekonomi yang unggulan. Macam Natsir walaupun 1 tahun ada program benteng. Ya. Wilopo tak ada, setakat ada fenomena Alibaba, tak dikupas pun. Ya. Fenomena ekonomi Alibaba. Jadi ekonominya kekal di tangan orang-orang Cina. Nah, tapi macam kilang atau syarikat itu macam punya orang pribumi, namanya Ali, tapi sesungguhnya modal pelaburan semua adalah punya Baba, punya orang Cina. Ya. Tak dianalis pun, karena Azmi setakat baca saja macam budak sekolah rendah ya. Jangan baca Azmi ya. Sumbernya ada oke 9 ya, tapi belum standar Azmi ya. Jadi kena cari sumber standar. Baca bukunya Herbert Pate, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Baca bukunya di Lerner, Partai Islam, di Pentas Nasional. Kena baca biografinya Will Opo, Rek Naon, Wilopo. Ya. Itu kena baca tuh biografinya Wilopo. Peristiwa 17 Oktober, kena bacalah Jenderal Abdul Haris Nasution, dia punya biography atau autobiography ya, memenuhi panggilan tugas. 8 jilid tuh, 8 volume ya. Kena baca volume yang selari dengan peristiwa 17 Oktober ya. Dan baca Reclap, baca Idas. Azmi boleh paham ya Azmi? Ya, jadi analisisnya masih tak memberikan satu perspektif baru ya, macam wawasan
buku teks sejarah untuk sekolah menengah ya, jadi tak menyentuh ke kemana-mana antara tajuk dengan analisis kurang selari ya. Saya pikir itu saja. Saya harap pelajar-pelajar lain yang tak bentang kena dengar ya. Dengar saranan, komen, kritisai saya tak bolot. Nanti bila pekan hadapan masih ada lagi yang buat tajuk, tak ada tahun, tak ada period, bolot lagi. Macam mana ya? Pelajar sejarah tak boleh buat tajuk. Lepas itu kupasannya, analisisnya macam tak ada yang baru, perspektif yang baru. Itu semua berpunca karena pelajar sejarah kurang membaca. Khasnya membaca buku-buku sejarah standar. Kena paham ya, buku sejarah standar itu setiap topik, setiap peristiwa sejarah itu ada pakarnya. Ya. Jadi tanyalah ke Atuk Google. Ya. Masakan oleh saya diberitahu ya, selalu dibagi tahu, tanya Atuk Google sumber sejarah standar mengenai Kartosuwiryo, mengenai DITII, mengenai Wilopo, mengenai apalagi Budiba itu ya yang tak paham ya. Kemudian Ikhwan juga ya. Jadi mengenai PKI dan Masumi itu Atuk Google tak bagi tahu pada kita sama ada buku ataupun artikel dalam jurnal akademik ya. Bila awak type nama saya Andi Suwirta, buku saya, artikel saya, gambar saya semua ada ya. Kecuali bila awak tak pernah menulis di Google, saya type misalnya Muhammad Ikhwan, tak ada. Yang ada Muhammad Ikhwan, tapi dia bukan pelajar, mungkin tukang cendol. Jadi Atuk Google selalunya merakam karya-karya akademik ya di serata dunia, tak setakat di Indonesia saja. Ya. Saya pikir itu harap-harap pelajar yang lain dengar, tak tidur. Dan jom kita akhiri sarahan kita dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama pun melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jumpa semula pekan hadapan, masih ada pembentangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lihat ya.